Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, hari ini kita akan belajar materi layang-layang sesuai judulnya ya. Dan di sini ada beberapa gambar layang-layang yang lagi dimainin sama anak-anak kecil. Dan ini kayaknya layang-layangnya ya yang bawa anak-anak kecil ini sampai gak stabil kayaknya ya posisi berdirinya. Oke, tanpa kita bahas itu, kita lanjut aja ke sifat layang-layang. Di sini ada gambar atau bangun datar ABCD yang bentuknya merupakan layang-layang. Kalau misalnya Bunda tarik garis nih dari B ke D dan dari A ke C, maka itu namanya adalah diagonal ya. Diagonal layang-layang yaitu AC dan BD. Ada dua diagonal layang-layang. Kalau kita perhatikan dulu setiap sudutnya, kita akan membahas sudut terlebih dahulu. Kita perhatikan bahwa layang-layang ini memiliki 4 buah titik sudut, yang mana saja sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Di mana ternyata ada sepasang sudut yang besarnya sama. Kira-kira yang mana yang besarnya sama? Ya, sudut B dan sudut D. Jadi di sini bisa kita tulis sudut B besarnya sama dengan sudut D. Kalau sudut A dan C sama nggak kira-kira? Beda ya, yang C itu lebih besar dari yang A. Jadi kalau kita buat dalam sebuah kalimat yang utuh, kita bisa katakan sudut di antara sisi yang tidak sama panjang adalah sama besar, yaitu sudut B dan sudut D. Yang mana sih sisi yang tidak sama panjang? Yaitu sisi apa? CD dan AD, kemudian AB dan BC. Jadi sudut antara AB dan BC yaitu sudut B, sudut antara AD dan CD yaitu sudut D. Kayak gitu ya. Kalau A dan C itu jelas beda ukurannya. Oh iya, satu yang mungkin terlewat, kita lihat bahwa sisinya kan ada 4 sisi ya. Dan ada sisi yang sama panjang, yaitu sisi yang mana kira-kira? Sisi AD akan sama besarnya dengan sisi AB. Sedangkan sisi BC itu besarnya sama dengan sisi CD, sama panjang kayak gitu ya. Ada 2 pasang sisi yang sama panjangnya. Lanjut ke sifat berikutnya. Satu diagonal membagi layang-layang menjadi 2 segitiga sama kaki. Stop dulu kalimatnya sampai sini ya. Satu layang-layang, satu diagonal membagi layang-layang menjadi 2 segitiga sama kaki. Yang mana kalau kita lihat dari ini ya, kita baca dulu kalimat yang ini. Kalau kita lihat atau kita potong mengikuti garis BD, kita potong mengikuti garis BD ya, maka akan terbentuk 2 buah segitiga sama kaki. Ini gambarnya di bawah ya. Ada segitiga CDB dan segitiga yang bawah satu lagi AD sama B. Lihat ya, yang ini yang bawah dan yang atas. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita potong salah satu diagonalnya mengikuti garis BD, ternyata terbentuk 2 segitiga sama kaki. Yang mana kaki-kakinya CD itu sama dengan BC. Ini satu buah segitiga sama kaki. AD itu sama panjang dengan AB, maka ini juga disebut sebagai segitiga sama kaki. Karena panjang kaki-kakinya sama besar, sama panjang. Kemudian lanjut ke sifat berikutnya. Diagonal lain membagi layang-layang menjadi 2 segitiga yang kongruen. Diagonal yang mana sih? Kita potong sesuai garis AC. Coba kita gunting, bayangkan ini digunting sesuai garis AC, maka akan terbagi 2 kan segitiganya ya. Seperti ini, kalau kita gambarkan lebih jelas, seperti ini ya. Akan ada 2 buah
segitiga, yaitu CDA dan CBA. Jadi yang kiri dengan yang kanan akan ada dua buah segitiga yang kongruen, bentuknya sama, ukurannya juga sama. Sifat berikutnya, diagonal layang-layang tegak lurus satu sama lain. Kalau tegak lurus itu pasti membentuk sudut 90 derajat. Yang mana sih yang membentuk sudut 90 derajat? Yaitu yang ini. Sudut-sudutnya akan 90 derajat. Masing-masingnya 90 derajat. Ini posisinya saling tegak lurus ya. Artinya besar sudut C, misalkan ini titik tengahnya titik O, COB akan sama dengan 90 derajat. Atau Bunda tulis sudut COB ini besarnya akan sama dengan besar sudut BOA, akan sama dengan besar sudut AOD, sama dengan besar sudut COD, yaitu berapa? 90 derajat ya, kayak gitu. Itu sifat dari layang-layang. Kemudian kita ke keliling dan luas dari layang-layang. Misalkan ini Bunda punya sebuah layang-layang utuh, layang-layang PQRS ya namanya. Kita akan mencari kelilingnya. Untuk mencari keliling, kita ingat bahwa keliling itu adalah penjumlahan semua sisi-sisi pada bangun datar tersebut. Berarti kita jumlahkan PQ tambah QR kan? Ini ya, PQ tambah QR tambah RS tambah PQS. Kalau kita perhatikan, panjang PQ itu sama dengan panjang QR kan? Lihat, PQ sama panjang dengan QR dan RS sama panjang dengan PS. Berarti ini bisa ditulis PQ tambah, boleh gak QR-nya diganti PQ? Boleh kan ya? RS-nya itu tetap RS, kalau PS Bunda ganti jadi RS, boleh nggak? Boleh ya, karena sama panjang. RS dengan PS itu sama panjang. Yang mana yang sama panjang? Ini sama panjang. Yang ini juga sama panjang kan besarnya. Jadi kalau kita sederhanakan, ini karena sama ya nilainya, ini bisa ditulis 2 kali PQ ditambah RS. Jadi tinggal kalau misalnya kita tahu rusuk PQ itu misalkan 5 cm, kemudian PS itu 8 cm, berarti kelilingnya berapa? Tinggal 2 kali 5 tambah 8, yaitu 2 kali 13, yaitu 26 cm. Mudah kan ya? Semoga bisa dimengerti. Lanjutkan ke luasnya. Untuk mencari luasnya, kita perhatikan bahwa ternyata kalau kita potong sesuai garis PR, ini terbentuk dari 2 buah segitiga. Segitiga yang bagian atas, yang ini ya, dengan segitiga yang bagian bawah. Yang ini kan, nih ada segitiga PQR sama segitiga PRS. Artinya boleh dong kita bagi 2 segitiganya, bahwa luas layang-layang ini adalah penjumlahan dari luas segitiga PQR ditambah luas segitiga PRS. Boleh ya? Atau luas segitiga itu caranya gimana sih? Luas segitiga kan alas kali tinggi dibagi 2 kan ya. Ini juga cari, berarti alas kali tinggi bagi 2 kan. Nah, kita lihat gambarnya, misalkan di samping ya, di sini kita gambar ini segitiga PQR. Tingginya berarti kan ini tegak lurus ya, berarti ini tingginya, ini anggap titik O di tengah, titik Q. Berarti kalau misalnya pada segitiga PQR ini, alasnya berapa? Alasnya yaitu dari P ke R. PR kali tingginya apa? Tingginya dari O ke Q tambah ini dulu bagi 2 ya. Kalau segitiga yang lainnya, yang bawah, yang ini kan, nih ini P, ini titik O, ini R, ini S. Alasnya yang mana? Yang tegak lurus dengan tingginya, yaitu dari P ke R.
kali tinggi. Tinggi segitiga ini yang mana? Cari yang tegak lurus. Oh, berarti O ke S dibagi 2 kan ya. Jadi sama dengan ini bisa kita keluarkan 1/2, kan ini per 2 semuanya ya. Kita keluarkan setengahnya. Kemudian ini bisa ditulis jadi setengah PR kali Oki tambah PR kali OS. Kemudian kita lihat bahwa PR ini ternyata bisa kita ubah ya. PR-nya bisa kita keluarkan nih. Ini misalkan mudah hapus, kita lanjutkan di samping ya, di sebelah sini. Kita lanjut ke sebelah sini. Nah, ini bisa diubah jadi setengah dikalikan PR ditambah setengah PR dikali Oki tambah OS. Berarti setengah PR dikalikan, perhatikan kalau Oki ketika O ke Q dan O ke S dijumlah, berarti kan ini ya, yang ini nih dijumlah dengan panjang yang itu, berarti menghasilkan panjang dari Q ke S. Ini kali kan ya artinya. Berarti kita dapat kesimpulannya adalah setengah kali PR itu tak lain adalah diagonal pertama lah, kita kasih nama QS itu kita kasih nama diagonal kedua. Jadi ini adalah rumus luas untuk layang-layang kayak gitu. Untuk yang masih bingung kenapa ini bentuk ini bisa berubah jadi seperti ini, kita menggunakan konsep FVB. Kita ambil FVB dari PR kali Oki tambah PR kali OS. FVB-nya yaitu yang sama yang ada di dua-duanya. Makanya PR-nya kita keluarin ditulis, dan ini bisa Oki sama OS kita tulis dalam operasi penjumlahan biasa. Sehingga kita bisa simpulkan kalau kelilingnya itu adalah nih, kalau mencari keliling dari layang-layang itu caranya dengan menjumlahkan sisinya yang berbeda ukurannya baru dikali 2. Kalau luasnya itu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Karena untuk kedepannya tidak perlu lagi menggunakan cara panjang ya diurai seperti ini, tinggal langsung gunakan cara yang sudah sederhana, paling sederhana. Kelilingnya dengan 2 kali PQ tambah RS, luasnya dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Artinya kalau misalnya ada layang-layang, misal nih diagonal satunya ada layang-layang dengan diagonal satunya 10 cm, diagonal 2-nya 3 cm, berarti luasnya itu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, berarti setengah kali 10 kali 3. 10 dibagi 2 kan 5 ya, bisa dicoret saling membagi, berarti 5 kali 3 15, jadi luasnya 15 ya. Ternyata hitungannya tidak sesulit apa yang dibayangkan kayak gitu ya. Semoga paham. Nanti kita lanjutkan ke dalam bentuk soalnya untuk dibahas bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.